Udah. Oke, absennya di mana Pak? Oke, absennya sambil nulis aja di kolom komentar. Tadi sudah saya absen ketika Anda masuk satu persatu. Jadi barangkali ada yang terlewat, silahkan dicek di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi, atas nama Muhammad Syafri, kok tadi di absen nggak ada ya? Belum validasi kah? Enggak, Muhammad Syafri. Terus silakan divalidasi yang kemarin merasa hadir, mungkin salah satunya Mas Iqbal ini hadir cuman masih ke alfa ya. Silakan tulis di kolom komentar juga gitu. Masih alfa Pak pertemuan sebelumnya gitu. Yang sudah hadir ya tidak perlu ditulis, saya sudah hadir Pak, atau nggak perlu. Yang intinya kemarin hadir, cuman masih ke alfa lah, itu silakan di kolom komentar juga ditulis nanti. Masih 21 orang dari 34, jadi masih agak aman. Oke, ya silakan tulis di kolom komentar yang belum. Terus sambil dicek di sistem student untuk presensi hari ini yang merasa sudah hadir tapi masih alfa, silahkan tulis saja di kolom komentar juga gitu. Oke, ini sudah. Oke, pertemuan kemarin kita bahas apa ya kemarin ya? Yang masih ingat? Bahas bilangan-bilangan. Oke, Bahas bilangan Pak, bilangan biner. Bilangan ya. Oke. Ya konversi. Konversi ya. Cuma mereview materi sebelumnya ya. Sebelumnya. Oke. Ibrahim sambil presensi ya, sambil nunggu yang lain datang. Oke. Sip. Oh ya, saya ingin menyampaikan intinya minggu ini kita masih ada tatap muka, cuma minggu depan pertemuannya saya ganti dengan di forum, intinya di Google Classroom. Nanti saya akan buatkan suatu video pembelajaran mungkin singkat saja. Nah, nanti kita akan bahas dan diskusikan di Google Classroom. Jadi untuk minggu depan kita tidak menggunakan video conference lagi, jadi kita ketemunya di Google Classroom untuk minggu depan. Sip. Oke, saya juga akan nge-share namanya ya, screen saya. Pastikan screen saya terlihat jelas dulu ya. Sudah terlihatkah screen saya? Saya sudah. Sudah Pak. Oke, ya seperti tadi yang diceritakan di Google Classroom, hari ini kita sebenarnya ingin mengimplementasikan suatu program sederhana untuk membuat atau mencetak huruf. Ya, mencetak huruf. Kenapa sih harus latihan mencetak huruf gitu? Mungkin kalau bahasa sarkasmenya, masa kuliah satu semester cuma diajarin cetak huruf? Oh, ini ibaratnya kayak kalau mungkin bahasa pemrograman lain ya hello world-nya gitu ya. Program hello world. Nah, cuma di bahasa assembly. Nah,
karena bahasa assembly ini bahasa yang cukup rumit gitu. Jadi yang dicetak bukan teks, nah, tapi sekedar huruf saja, satu karakter saja dulu ini. Jadi ketika Anda sudah paham bagaimana mencetak satu karakter, harapannya Anda sudah paham bagaimana bahasa assembly itu bekerja gitu ya. Fauzi. Oke, jadi ya gimana? Mau tanya boleh gak Pak? Boleh, langsung aja nggak apa-apa. Gimana Mas Ali? Yang ini dulu sih udah ditanyain juga sih. Ya. Yang di pertemuan 6 itu aku strip, kenapa ya Pak ya? Gimana? Pertemuan 6 tanggal 17 Kenapa, April. pertemuan kenapa? Strip ya? Strip, Oh, Pak. di sistemnya ya? Iya, itu dulu pernah Nah, aku tanyain ke Bapak. apa ya? Bentar ya, sambil lihat dulu. Oke, benar, sambil lihat di sistem. Yang lain juga mungkin ada kendala yang sama. Presensi kelas bahasa asing ini kelas E ya, kelas E. Yang teori apa yang praktikum Mas Ali? Kayaknya yang teori deh Pak. Coba bentar dicek lagi. Jali Soman. Tanggal berapa? Lambat Pak. Tanggal 17 April. Tanggal 17. Di sini ada di dashboardnya saya yang presensi. Yang praktikum itu. Iya Pak, yang itu Pak, yang apa? Materi. Yang teori hadir kok di sistemnya saya, bilangan. Di aku ini itu Pak. Oh no, strip doang. Ya, dan nanti tak konfirmasi ke pengajar. Yang ini coba yang praktikum. Kalau yang praktikum sama hadir tanggal 17. Kalau yang praktikum iya Pak, hadir Pak. Iya. Kalau yang bagi sistem Pak. Kita konfirmasi nanti. Oke, gitu ya Mas Seli ya. Masalah Ya, terima presensi. kasih Kalau Pak. yang sama-sama. Kalau masalah ini apa yang mau kita pelajari hari ini tidak ada ditanyakan dulu ya. Intinya hari ini kita cuma semacam mencetak huruf saja. Kalau kita bisa mencetak huruf, harapannya Anda sudah punya gambaran dasar tentang bagaimana bahasa assembly itu bekerja. Gitu, basically. Permisi Pak, Ya, mau gimana? tanya Pak. Monggo. Ini kan di grup kan dari teman-teman ini ada yang apa ya, kayak force close mungkin masuk ke link yang Bapak kasih. Oh Masuk gitu, ke Google gimana? Meet-nya, iya. Terus? Jadi force close, jadi nggak bisa masuk gitu. Atas nama siapa ya? Di sini ada Tegar Penemuan, terus ada Hernanda Dava sama Wegik Purba. Tegar kayaknya udah masuk deh, udah masuk. Oh, udah Tegar masuk. udah Bukik. Makanya udah di presensi sudah masuk. Bukik tadi juga kayaknya udah Bukik. Oh, ya udah. Sudah. Iya. Terus siapa lagi tadi Mas? Hernanda Dava. Dava ya. Ya. Dava. Sudah ada Dava Asyiti kan? Sudah, Ya. di presensi sudah ada. Oh Nah, iya, terima kasih Pak. iya, sama-sama. Nah, barangkali ini ada yang mungkin tertinggal karena terkendala sinyal dan sebagainya. Tenang saja, ini modenya sudah saya rekam, jadi nanti mungkin suatu saat bisa dilihat lagi kemudian tertinggal gitu. Ini untuk mengakomodir yang mungkin terkendala sinyal maupun kuota. Gitu. Tapi bagi yang bisa mengikuti ya silakan diikuti saja karena memang lebih enak berinteraksi langsung daripada cuma melihat rekaman saja. Gitu ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau mungkin di di bahasa pemrograman tingkat tinggi, katakan saja misal ada Java, ada apalagi yang tingkat tinggi mungkin C Crash atau C Agar gitu, PHP, apalagi ya. Ya inilah bahasa tingkat tinggi. Ini kan bahasa tingkat tinggi ya. Nah,
Mungkin untuk mencetak suatu karakter sangat simpel gitu. Katakanlah saja mungkin kalau Java itu tidak salah ya, sistem out println. Oke. Println. Kalau nggak salah sih gini. Halo, ini petik. Kalau cuma karakter ya ini satu huruf saja. Nah, kalau si crash, kalau yang di konsol berarti kalau nggak salah konsol dot write atau writing sama saja. Kalau writing bisa ganti baris, kalau write ditulisnya berjejer. Kira-kira begini. Oh ya, titik komanya ini lah, titik komanya. Nah, kalau PHP ini juga simpel juga, malah sangat simpel. Echo hijau begini. Ya. Nah, kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi ya nulis cukup satu baris perintah. Nah, kalau bahasa assembly beda. Bahasa assembly lebih kompleks, lebih rumit sintaksnya gitu. Benar. Pertanyaan tugas. Nah, lagi memahami. Oke, Muhammad Ali. Oke, saya lanjutkan. Nah, bahasa tingkat tinggi ya sesimpel ini gini. Nah, kalau bahasa assembly, nah untuk mencetak huruf saja kira-kira seperti ini. Untuk satu huruf saja kira-kira dia butuh lebih dari satu barisan. Nah, inilah yang mendasari kenapa bahasa assembly dikatakan bahasa pemrograman korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Oke, itulah mengapa bahasa assembly dikatakan korespondensi satu-satu. Alasannya gini, kalau di bahasa tingkat tinggi Java, sisa PHP, untuk melakukan suatu instruksi, ketika katakanlah misal mencetak huruf, sistem out println, secara otomatis mesin akan melakukan manajemen memori. Dia akan memilihkan memori programnya akan dimuat di baris berapa, lalu datanya akan dimuat pada memori berapa, lalu kapan program dihentikan, terminate misalnya, terminate. Itu sudah dilakukan otomatis oleh mesin. Jadi ketika kita memerintahkan cuma satu baris ini, nah, ini sama mesin sudah otomatis dilakukan seperti ini. Jadi dikatakan automatic. Nah, berbeda dengan bahasa assembly korespondensi satu-satu. Jadi Anda harus secara manual, harus memikirkan program akan dimuat di mana, program modelnya apa, ditentukan program modelnya apa. Program model ini akan berpengaruh sama ukuran memori yang dipesan oleh program, lalu meletakkan karakternya, meletakkan karakter atau meletakkan apa yang dicetak gitu dan sebagainya, karakter, lalu manajemen memori, itu semuanya dilakukan oleh kita benar-benar manual. Manajemen memori. Nah, jadi untuk mencetak huruf Anda harus melakukan semuanya ini, kira-kira semua ini itu satu persatu gitu.
Itulah kenapa namanya korespondensi satu-satu. Artinya satu instruksi ya satu action gitu. Artinya satu instruksi satu instruksi satu action itulah nama korespondensi satu-satu. Jadi satu instruksi satu action. Kalau bahasa tingkat tinggi ini satu instruksi multi action. Jadi instruksinya cuma satu nih, sistem mode print learn, tapi actionnya bisa banyak. Dia langsung otomatis manajemen memori, menempatkan data, menghentikan program sebelumnya dan sebagainya. Jadi korespondensinya satu ke banyak bahasa tingkat tinggi gitu. Jadi nomor kali sudah ya. Oke, begitu. Intinya perbedaan mendasar antara bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah dalam hal ini mungkin bahasa assembly itu seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Oke, kemudian. Oke, sip. Kita bersihkan dulu papan dulu. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk membahas langsung ke codingnya gitu. Anda mau ngikutin, mencoba ngikutin, boleh. Atau memperhatikan dulu sampai selesai baru ngikutin, juga boleh. WA Production siapa ya? Ada yang tahu namanya WA Production? Wahyu Asari, Pak. Wahyu Asari? Iya. Oh ya, oke. Ketemu. Hilang lagi dia. Oke, selanjut lagi. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu maksud dari perintah untuk mencetak huruf gitu. Nah, Anda bisa langsung buat saja file baru. Mantap save sih, kelamaan. Nah, Anda bisa membuat atau buka emulator-8-nya, pilih mode COM untuk membuatnya. Ini program sederhana saja. Nah, pilih COM. Nah, satu saja semua dulu, kita benar-benar mulai dari awal. Nah, mungkin sudah dibahas sebelumnya, di materi sebelumnya, perbedaan program COM sama program Excel seperti apa. Kalau program COM intinya adalah program yang sangat sederhana, tapi kalau Excel lebih kompleks. Karena ini programnya bersifat sederhana, cuma mencetak huruf saja, makanya kita pilih tadi yang COM. Nah, dalam setiap program COM atau mungkin bahkan menulis setiap program bahasa assembly, pasti Anda harus menentukan dulu model program yang ingin Anda buat. Model program itu bukan COM sama Excel, tapi model memori. Nah, kata kuncinya adalah ini, model. Nah, ini Anda boleh cetak huruf besar maupun huruf kecil, boleh model. Diikuti dengan modelnya apa. Nah, model sendiri ada cukup beragam. Ya, kita lihat di materi sebelumnya. Nah, ini akan berpengaruh. Jadi ini namanya adalah apa namanya directive ya, namanya directive model. Directive model ini mengatur tentang ukuran memori, tapi ukuran data yang digunakan atau dihasilkan, ataupun dihasilkan, dan juga ukuran program. Satu lagi selain ini program. Satu lagi cuman ini
biasanya tambahan yaitu ukuran stack, ukuran stack. Jadi direktif model ini untuk memberitahukan ke compiler ataupun ke penerjemah program bahwa program yang akan kita buat memiliki ukuran tertentu, datanya pun ukuran tertentu. Mengapa demikian? Ingat, karena bahasa assembly merupakan bahasa yang primitif. Jadi Anda harus benar-benar menentukan sendiri, tidak bisa automatic. Jadi Anda benar-benar manual. Itulah kenapa kita harus memberitahu ke program modelnya apa sih. Nah, model program sendiri ada beberapa ya, ada tiny, small, medium, compact, large, sama huge. Nah, ini pun punya spesifikasi berbeda-beda. Nah, kalau tiny, model tiny ini khusus untuk program COM. Jadi tidak mungkin kita membuat program Excel dengan model tiny, tidak mungkin. Nah, kalau model tiny ini ukuran data yang digunakan dan ukuran program yang harus teman-teman buat program itu maksimal satu segmen program, satu segmen memori. Satu segmen memori ukurannya berapa sih? Satu segmen memori di dalam konteks komputer modern adalah 64 kilobyte. Byte ya, bukan bit ya. Nah, jadi kalau data tiny, kalau model tiny itu ukuran data yang digunakan maupun dihasilkan oleh program mentok di 64 kilobyte. Ukuran programnya pun, ukuran program yang Anda buat pun maksimal 64 kilobyte. Tidak bisa lebih, kalau kurang boleh, intinya tidak bisa lebih. Ya. Itu kalau tiny, dan itu hanya untuk COM. Nah, bagaimana kalau yang Excel gitu? Saya maunya pakai modelnya sama 64 kilobyte gitu. Nah, small jawabannya gitu. Jadi kalau model small sama seperti tiny tapi bisa digunakan di mode Excel gitu. Bisa dikatakan small sama tiny ukurannya sama gitu. Baik ukuran data maupun ukuran programnya sama-sama 64 kilobyte. Nah, yang beda medium nih. Medium itu data yang digunakan oleh program harus kurang dari 64 kilobyte. Tetapi coding programnya boleh lebih dari 64 kilobyte. Jadi kalau medium nih ya, kalau medium, nah ukuran datanya itu mentok di 64 kilobyte. Jadi ukuran datanya mentok 64 kilobyte. Tapi kalau ukuran program yang dibuat itu bisa lebih dari 64 kilobyte. Harus tentukan, jadi bisa dikira-kira program ukurannya berapa. Compact itu kebalikannya medium. Kalau compact di sini adalah ukuran datanya bisa lebih dari 64 kilobyte. Ukuran datanya lebih dari 64 kilobyte. Tetapi ukuran programnya harus lebih kecil daripada 64 kilobyte. Balikannya medium. Large, nah ini lebih fleksibel lagi. Jika data dan kode yang digunakan oleh program itu ukurannya lebih dari satu segmen, 64 kilobyte. Huge lebih gede lagi gitu. Ngurusin array juga. Nah, kalau ini nggak ngurusin array, dia tidak menggunakan array atau stack. Kalau ini menggunakan stack atau array. Jadi selain data, program, array juga diurusin di sini. Ukurannya pun bisa lebih dari 64 kilobyte. Ini tentang model program. Itu tentang model program. Karena ini programnya sederhana, programnya cuma mencetak huruf saja, makanya small yang paling efisien. Tiny bagaimana? Tiny boleh, nggak apa-apa. Sama saja gitu.
Small. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan tentang directive program. Jadi intinya directive program ini untuk memberitahu si penerjemah mesin, misalnya ke mesin penerjemah, bahwa program yang kita buat menggunakan model small. Ingat, model small itu ukuran data maupun ukuran programnya itu tidak lebih dari 64 kilobyte. Nah, di bawahnya, ya kalau mau tanya bisa langsung aja dipotong pembicaraannya, nggak masalah gitu kalau mau tanya, atau di kolom komentar juga boleh. Ini boleh. Lanjut. Oke. Nah, setelah model small, bawahnya lagi ini ada namanya directive, bawahnya ada namanya directive code. Nah, directive code ini untuk memberitahu ke mesin penerjemah bahwa baris di bawahnya baris 2 ini atau baris ketiga dan seterusnya untuk ke bawah ini merupakan di mana kode program itu dimulai. Jadi ini untuk memberitahu bahwa di bawahnya ini, di bawahnya baris kedua, ini adalah di mana kode itu dimulai. Tuh. Nah, jadi Anda bisa menulis kode, apapun kodenya itu di bawah sini. Anda tidak bisa menulis kodenya di atas ini, tidak bisa. Jadi Anda mungkin menulis move AH02, Anda tidak boleh. Ini kita akan dikenali oleh si penerjemah mesin. Nah, dia akan langsung di sini. Kalau program COM itu juga Anda harus mendefinisikan di mana program akan dimuat pada memori. Gitu. Jadi prinsipnya gini, kalau di bahasa program tingkat tinggi, kayak Java dan sebagainya, dia nggak pernah berpikir pada alamat RAM berapakah program dimuat, tidak pernah berpikir sejauh itu kalau bahasa tingkat tinggi. Tapi kalau assembly Anda harus memikirkannya. Defaultnya program bahasa assembly itu diletakkan pada baris memori nomor 100H. Nah, ini ORG ini singkatan dari origin. Origin ini menyatakan bahwa program ini nantinya diletakkan pada memori RAM nomor 100H. 100H ini 100 hexadesimal. Nah, sekarang saya ingin tanya ke teman-teman gitu, siapapun yang bisa menjawab. Kalau 100 hexadesimal itu berapa desimal sih? Bisa menjawab? Zidni. Anda Zidni? Gimana, Pak? Oh, di Karin Jali. 256, Pak. Siapa tuh yang jawab tadi? Iqbal, Pak. Oke, Mas Iqbal, bagus ya. Nah. Betul, jadi 100 hexadesimal itu 256 desimal. Nah, Arya begini teman-teman. Saya set dulu. Apa boleh saya banyak banget. Nah, karena kita punya suatu memori gitu ya, suatu memori yang rak atau memori yang cukup banyak slotnya, bahkan sampai ribuan slot gitu ya. Nah, program itu akan dimuat pada memori nomor 100H. 100H, artinya awal program itu akan dimuat di sini. 100H. Nah, tadi Mas Iqbal ya, Mas Iqbal mengatakan Mas Terus adalah 256. Oke, mungkin kita lebih mudah mengatakannya sebagai 256 desimal itu. Artinya memori itu diletakkan pada data program itu diletakkan pada memori nomor 256. Startnya di situ. Nah, pertanyaannya lagi nih. Kalau program itu diletakkan di
baris nomor 256. Lalu siapa yang menempati baris nomor 0 sampai dengan 254? 255. Siapa yang menempati? Ada yang tahu jawabannya? Ini sebenarnya keluar juga di UTS kalau nggak salah. Ada yang tahu? Jadi kalau satu program ini kita meletakkan memorinya, kita letakkan di memori sih, program itu kita muat di memori nomor 100 hexa atau 256 desimal. Lalu siapa yang menempati alamat memori 0 sampai dengan 99 heksadesimal atau 0 sampai dengan 255 desimal? Siapa yang menempati? Atau diisi apa sih gitu? Tidak ada. Ya, itu ditempati oleh yang namanya PSP. Ini bukan PlayStation Portable, bukan. PSP ini adalah prefix. Nah, ini nih. Program segmen prefix. Jadi intinya PSP ini semacam kayak metadata dari programnya. Jadi segala konfigurasi dan sebagainya itu disimpan di memori nomor 0 sampai dengan 255. Sementara memori nomor 256 diisi oleh program yang akan kita tulis. 0 sampai 255 itu sudah dipesan untuk menyimpan segala konfigurasi dari programnya. Gitu. Apakah bisa di alam umur lain? Bisa, nggak masalah sih gitu. Cuman ini sangat berisiko kalau kita ngubah default-nya sih gitu. Walaupun kita bisa juga, kita harus benar-benar memastikan memori itu sedang tidak digunakan oleh program lain, itu yang lebih sulit. Nah, ini nulisnya bisa berbagai cara ya. Kalau Anda lebih senang dengan cara heksadesimal ya seperti ini seharusnya. Kalau Anda lebih senang dengan cara desimal ya seperti ini, 256D untuk desimal. Kalau Anda lebih senang dengan biner, kalau 100 binernya kan 0001 0000 0000 biner. Boleh juga gini. Kalau Anda senang oktal ya berapa? 100 hexa, oktalnya berapa tadi? Ya ini berapa nih? 3 di 0 0 1 0 0 1 0 1000 berarti 1000 oktal. Masalah gini jadinya 1000 lebih singkat aja 100 heksadesimal. Ini artinya kita memberitahu komputer bahwa program ini nih yang kita buat ini diletakkan pada memori nomor 100 heksadesimal. Ada ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya, simpel lah. Ini gitu aja. Nah, berikutnya nih, kita mungkin membuat label. Label ini sebenarnya tidak wajib, ini cuma untuk memberitahu kita aja bahwa ini loh prosesnya di sini. Nah, kalau di dalam bahasa assembly, label itu mungkin sama dengan bahasa programan yang lain, itu boleh bebas apapun, yang jelas tidak menyalahi kaidah pembuatan variabel, kayak misal tidak boleh diawali oleh angka, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus, dan sebagainya. Lalu selalu diakhiri dengan titik 2 di sini. Nah, menurut bawahnya. Nah, ini bebas sih nulisnya ada tab-nya atau enggak gitu, tidak seperti bahasa Python mungkin gitu yang tab aja ngaruh. Ini bebas. Nah, ini nih, kita kan ingin menulis teks ya, menulis huruf tepatnya. Nah, bisa dikatakan bahasa assembly ini bahasa yang pemrograman yang hafalan. Anda harus paham dulu yang namanya interupsi, INT. Minggu kemarin mungkin kita juga sudah bahas interupsi cukup banyak, ada kira-kira 256 interupsi. Cuman yang wajib Anda pahami mungkin interupsi
21, 20 sama instruksi nomor 10 kalau tidak salah. Nah, instruksi ini yang terus hafal gitu. Untuk kasus mencetak huruf nih ya, cetak huruf itu ada beberapa cara sih, ada beberapa teknik instruksi. Yang paling populer adalah instruksi nomor 21 hexadesimal. Ada lagi instruksi nomor 10 ya, saya cek dulu. Ya. Instruksi nomor 21 yang instruksi 10 betul. Instruksi 10. Nah, cuman yang namanya instruksi ini pun jodoh-jodohan gitu ya. Maksudnya sudah apa sih ini? Nanti saya ceritakan. Intinya adalah untuk mencetak huruf pasangan INT 21 adalah ketika nilai register AH-nya bernilai 0,2H. Nah, ketika program assembly atau penerjemah assembly itu tahu bahwa register AH itu bernilai 0,2 dan instruksinya 21, program akan tahu, oh berarti saya diperintahkan untuk mencetak huruf. Kalau INT 10H akan mencetak huruf ketika nilai AH-nya bernilai 9 hexadesimal. Nah, jadi kombinasinya lebih dari satu gitu. Kalau kita menggunakan instruksi nomor 21 untuk mencetak huruf, ya ketika nilai AH-nya bernilai 0,2. Kalau kita menggunakan instruksi nomor 10H, sama-sama mencetak huruf, itu ketika nilai AH-nya bernilai 9 hexadesimal. Siapa ini? Andrian. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi sampai sini ada ditanyakan kah? Jadi prinsipnya ini cuma mencetak huruf tuh Anda harus menggunakan instruksi nomor berapa, nomor 21 atau 10, bebas milih gitu. Kalau saya pakai instruksi 21, syaratnya untuk mencetak huruf adalah ketika nilai register AH, register tuh nanti saya tunjukkan yang mana gitu. Coba ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa. View mana ada view nggak bisa. Emulator. Nah ini dia. Nah ini register AH nih. Syarat ketika kita menggunakan instruksi 21 mencetak huruf adalah ketika nilai AH-nya bernilai 2. Tapi kalau kita menggunakan instruksi nomor 10H, syaratnya adalah ini ketika nilainya 9. Jadi 2 kalau untuk yang instruksi 21. Gitu. Jadi syaratnya itu ya, syaratnya untuk mencetak huruf itu. Oh ya, selain itu untuk ketika kita menggunakan instruksi nomor 21 INT 21H, nilai AH itu harus sama dengan 0,2 hexadesimal. Syarat berikutnya adalah karakternya disimpan di mana? Karakternya disimpan di DL, di register DL. Jadi kalau saya mencetak huruf A gini, huruf A, ya huruf A-nya itu harus disimpan di register DL. Jadi huruf A ini harus disimpan di register DL. Nah, harus disimpan di register DL. Ini DL nih, ini DL. Itu syaratnya. Itu saja syaratnya untuk mencetak huruf. Oke, sekarang kita terjemahkan ke dalam program. Kita sekarang sudah tahu untuk mencetak huruf nilai AH harus 2. Nilai instruksinya harus 21 dan datanya diletakkan di register DL. Syaratnya kan cuma itu. Baru saja. Nah, di pembahasan sebelumnya kita bahas juga perintah untuk memasukkan nilai atau mengisi nilai ke dalam satu register.
Nah, perintahnya adalah move. Move register tujuannya. Syaratnya kan nilai register AH 2, berarti saya ingin mengisi register AH. Tulis saja AH. Nilainya berapa yang mau diisi? 02. 2 apa? Hexadesimal. Itu syaratnya. Nah, berikutnya register data yang ingin kita cetak atau yang kita cetak itu harus dimasukkan ke register DL. Register DL ini ukurannya 8 bit, ukurannya 8 bit. Nah, jadi ukuran huruf itu sebenarnya ukurannya per karakter itu 1 byte atau 8 bit. Jadi ketika Anda buka notepad terus Anda menyimpan satu huruf saja M gitu. Nah, sebenarnya Anda cuma menyimpan 1 byte saja. Jadi ya, untuk mengisi karakter yang cetak, move DL. Nah, tulis apa yang mau kita cetak, mungkin F, E gitu mungkin. Bebas hurufnya. Move DL, udah. Syaratnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang apa? Actionnya atau eksekusinya. Jadi 21. Nah, ini. Nah, proses buatnya cuma ini sebenarnya, tapi Anda harus mendefinisikan ini semua dulu. Sampai ini sudah selesai. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, kalau bahasa tingkat tinggi sudah otomatis program berhentinya kapan sudah dapat ditentukan. Kalau di bahasa assembly Anda harus menentukan. Untuk menghentikan program dengan instruksi nomor 20. Jadi ketika program nemu perintah ini, artinya program berhenti di sini. Nah, untuk memastikan benar-benar berhenti, ada perintah end proses. Nah, ini proses ini disesuaikan sama ini. Ini namanya sebenarnya function atau prosedur kalau di dalam bahasa assembly. Belum saya jelaskan sebelumnya. Yang jelas ini bagaimana kita membuat suatu prosedur yang caranya gini. Sudah cukup. Nah, jadi program assembly kita mencetak huruf ya cuma sebatas ini. Siapa ini? Fernanda. Ya. Tidak. Oke. Oke, kalau dari sintaknya ada yang ditanyakan sampai sini sebelum saya eksekusi. Ya, saya ulang lagi. Baris pertama untuk memberitahu bahwa program kita menggunakan mode small, yaitu ukuran data maupun ukuran programnya mentok di 64 KB. Code ini memberitahu bahwa bagian inilah kode dari programnya. Perintah usaha ini untuk mengindikasikan program ini nih, satu semua ini dimuat pada memori nomor 256 atau harus hexadesimal. Perintah ini untuk mencetak satu buah huruf dengan instruksi 21H. Syaratnya adalah nilai AH bernilai 02 dan huruf disimpan di E. Huruf disimpan di register DL. Ini untuk menghentikan program. Sudah, sesimpel itu. Kita jalankan. Oke, perhatikan register yang ada di sini. Ya, program akan langsung disorot pada baris 05, tidak 0102 karena kita udah ngasih tahu compiler bahwa program itu ya di bawahnya code ini. Perhatikan yang warna kuning-kuning ini artinya komputer atau mesin akan mengeksekusi perintah ini. Perintahnya adalah mengisi nilai 2 ke register AH. Perhatikan register AH. Berikutnya DL diisi dengan nilai E. Berarti ini harusnya bernilai E. Gitu. Pertanyaannya, kenapa yang muncul malah 45? Anda bisa menjawab. Di sini perintahnya
memasukkan nilai E ke register DL. Ini register DL nih. Tapi ketika kita eksekusi, justru bukan huruf E yang masuk, tetapi angka 45. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, 6. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Jadi perintahnya, Bal, jelasin Bal. Ya, Pak. ya gimana? Ini nggak tahu benar atau salah ya Pak ya, cuma coba-coba gitu. Karena Boleh. di situ ada perintah move Pak, karena DL itu diisi dengan 0 atau 45 hexa. 45 Itu dari mana aja. ya? Itu kurang Ini, tahu Pak, cuma di situ ada. oh gitu ya. Ya, Oke. Ya betul lah, intinya garis besarnya memang karena move itu kita mengisikan register DL. Tapi 45 dari mana? Nah, 45 ini adalah kode ASCII dari huruf E. Jadi komputer itu sebenarnya nggak kenal alfabet A, B, C, D, nggak kenal. Dia cuma kenal angka. Debatnya biner. Nah, sistem bilangan yang diketahui komputer cuma biner. Tapi untuk memudahkan komunikasi antara manusia dan komputer, ada sistem bilangan yang sama-sama dipahami oleh komputer dan manusia, itu heksadesimal. Nah, jika teman-teman lihat di sini, klik saja klik di sini. Perhatikan di sini huruf E, huruf E, huruf E kapital ya, E kapital. Itu angkanya 069. Ini kalau dilihat dari desimal. Tapi kalau heksadesimal adalah 45 heksadesimal. Gitu. Jadi tadi Mas siapa ya tadi ya? Mas Fauzi, Mas siapa tadi? Bukan ya? Ya siapapun yang tadi yang menjawab. Nah, lanjut nih. Jadi angka 45 itu muncul gara-gara kita menerjemahkan huruf E ke dalam kode ASCII, di mana kode ASCII dari E adalah 45 heksadesimal. Begitu. Jadi paham ya, ini bukan karena magic kok di sini model E sini 45 atau ini E, bukan, karena memang kode ASCII-nya. Nah, berikutnya kompiler akan mengeksekusi interupsi nomor 21H. Yang mana interupsi 21H adalah mencetak huruf. Ya. Nah, setelah ini selesai, dia akan mengeksekusi INT 20H. INT 20H itu adalah menghentikan program. Seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, ditanyakan? Kita nggak ada ya. Nah, penulisan ini bebas. Anda mau seperti ini, boleh. Atau Anda kalau nggak senang dengan huruf gitu, ingin kode-kodean gitu, Anda tulis mungkin 46. Nah, 46H ini sebenarnya kalau kita cetak hurufnya jadi huruf F. Huruf F. Kenapa F? Ya. F adalah kodenya adalah 46 heksadesimal. Jadi gitu. Jadi Anda kalau senang dengan angka-angka ya seperti ini. Kalau Anda senang dengan huruf ya tuliskan hurufnya gitu. Seperti itu. Ini mencetak satu buah huruf butuh 3 baris. Oke. Kalau mencetak lebih dari satu huruf bagaimana? Ya, tinggal ini saya mungkin saya menulis inisial saya. Gitu. Oke. Nah, selama nilai AH tidak dirubah-rubah,
Anda cukup nulisnya aja di Kopas. B, boleh di sini. B, Lama dan media untuk memakan sesuatu ini. nah, oke. Untuk menulis 3 huruf kan B, C, H. Biasanya gini. Jadi selama nilai H-nya tidak dirubah-rubah, Anda cukup menulis 2 ini. Masukkan hurufnya ke sini, eksekusi. Masukkan hurufnya ke sini, eksekusi. Prinsipnya gitu. Simpel itu bahasa assembly. Oke, ada ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Oke. Nah, kalau tidak ada nih ya, tidak ada. Sekarang kita kenalan dengan yang namanya instruksi nomor 10. Nomor 10. Sama hal ya, instruksi 10 ini untuk mencetak huruf. Cuman dia lebih fleksibel. Kalau fleksibel apa? Kayak kalau INT 21H, Anda nggak bisa nyetak huruf warna-warni. Tapi kalau instruksi 10H, Anda bisa bikin huruf full color. Oke. Cuman ada syaratnya. Untuk menggunakan instruksi nomor 10H, untuk instruksi nomor 10H, syaratnya nilai AH-nya adalah 0,9H. Syaratnya itu. Terus lagi syaratnya adalah huruf yang ingin dicetak itu ditempatkan pada register AL. Nah, ingat kalau di INT nomor 21H itu nilai register AH-nya itu 02H, hurufnya ada di DL. Tapi kalau yang interview nomor 10H itu di register AL hurufnya, bedanya di situ. Nah, lalu full colornya di mana? Full colornya itu syaratnya ada di register BL. Register BL. Register BL ini ada 2 digit ya. Kalau teman-teman lihat register BL ini ada 2 digit. Nah, digit pertama ini untuk warna background. Ini warna background. Ini untuk warna font. Ini warna font. Nah, nilai yang ada di sini nih, nilai yang ada di sini ini berkisar antara 0 sampai dengan F. Jadi ada 15 warna. 16 warna. Nah, yang sini ini juga sama 0 sampai F. Di mana 0 itu adalah hitam. Ini hitam. Nah, ini yang membuat dia full color. Nah, selain itu, Anda harus syaratnya tambahan lagi. Syaratnya tambahannya adalah register CX. Nilai register CX itu minimal lebih besar atau sama dengan 1
hexadesimal. Jadi minimal nilainya 1. CX ini untuk mencetak berapa banyak huruf sih yang mau kita cetak gitu. Saya akan tunjukkan nanti. Syaratnya ini. Jadi kalau geometri 10H syaratnya dari register AH, AL, BL, dan CX. Syarat tambahan lagi ada apa ya? Masalah BH. Nah, ini tapi jangan digunakan. Ini untuk menunjukkan di mana sih halaman yang akan dicetak gitu. Tapi sangat jarang. Defaultnya 00 ini. Modif saja ini. Kita modif. Atasnya sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Syaratnya move syarat menggunakan instruksi nomor 10 untuk mencetak huruf nilai H adalah 9. Putri urung. Banyak mau tahu, guys. Move syaratnya lagi huruf yang akan kita cetak itu di AL ya. Mungkin kita ingin mencetak huruf X gini, huruf X, nah ada petiknya X. Syaratnya lagi untuk mencetak warna move di BL. Nah, warna backgroundnya hitam aja, warnanya saya nggak tahu warnanya, cuma kita coba ngarang aja 6. Nah, lalu ingat nilai CX-nya minimal 1. Lalu move execute. Move INT sih, salah. INT 21, kok 21, salah. Benar lagi 10. Sudah. Ini untuk mencetak huruf dengan warna tertentu. Jalankan. Perhatikan. AH 9. Tuh, ganti kan. Nilai AL ini 58. X. BL nih 06. CX nih segini nih, CX nih gabungan kamu dia. Nilai CX saat ini 000D, kita isi 1. Nah, instruksi 10A action tuh warnanya krem. Kita ganti lagi ya coba warnanya. Wah, bisa. Kita ganti jadi mungkin katakanlah 3. Jadi biru. Nah, ini ganti warnanya di sini. Terus nih ya, lanjut nih. CX kan menentukan banyak huruf yang dicetak. Kalau mungkin kita ingin mencetak huruf X 3 kali, boleh aja gini. X 3 kali. Tuh. Backgroundnya kita ganti, jangan hitam. Mungkin backgroundnya huruf F. Backgroundnya background. Huruf F ada nggak sih gitu? Apakah error? Nah, karena tidak bisa seperti ini. Harus diawali dengan angka kalau ini berupa huruf. Kan, tuh, gini kan, backgroundnya putih. Gimana itu putih? 0 itu hitam, F itu putih. Gitu ya, teman-teman semua. Simple ya, simple. Ini apa jadi? Nah, warnanya ganti jadi biru. Keren ya? Nah, kalau Java, kalau konsol sebenarnya saya belum nemu coding untuk mencetak multicolor di konsol ya. Kalau Sandy gini. Akan tetapi ini ya ada kelemahannya instruksi 10H gitu. Instruksi nomor 21 pun ada kelemahannya.
Kalau Windows nomor 21 kelemahannya dia nggak bisa full color, warnanya putih semua, backgroundnya pun putih. Cuman dia bisa mencetak berbagai huruf. Tadi kalau contohnya adalah B, P, H dengan cara cuma mengkopas saja nilai DL-nya kan. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini agak sulit. Kalau ini agak sulit. Apakah dengan cara yang sama bisa? Mungkin saya ingin menuliskan XYZ gitu. Apakah bisa dengan cara mengkopas seperti ini? Ini kecil deh. Z-nya besar. Apakah bisa dengan cara seperti ini? Ya, kita lihat. Jangan semuanya, ternyata tidak bisa. Oke, warnanya mungkin saya ganti, biar ganti-ganti warnanya. Sini 3, sini angka 7, sini angka 1. Oke, biar kelihatan ganti-gantinya. Kalau ini kelemahannya adalah, ya perhatikan, X muncul sesuai. Sayangnya X, Z berjejer. Lalu, dia tiba-tiba menggantikan. Jadi warna kuning. Z warna biru jadinya. Atau saya maunya berjejer. Jadi saya inginnya adalah warnanya tadi apa? Masalah. Ya gini aja lah, X, Y, Z. Nah, jadi saya maunya seperti ini. Gimana sih? Nah, INT 10H itu tidak bisa melakukan itu secara langsung. Tapi Anda bisa ngakalinya. Nah, ini akan menjadi tugas Anda. Tugas Anda adalah bagaimana memotif ini, memotif sintak ini, Nah, munculnya warna-warni, katakanlah merah, kuning, hijau, gitu. Tapi tulisannya X, gini munculnya, merah, kuning, hijau. Nah, saya ingin munculnya seperti ini. Background-nya hitam aja. Nah, itu akan menjadi tugas Anda hari ini. Ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya cuma memodifikasi program ini, gimana caranya bisa menampilkan warna merah untuk X, Y untuk kuning, Z untuk hijau. Clue-nya, tadi saya sudah sedikit spoiler bahwa untuk instruksi 21H kelemahannya dia bisa mencetak seperti ini XYZ, tetapi dia tidak bisa warna. Sebaliknya, instruksi 10H bisa warna, tapi nggak bisa melakukan ini. Clue-nya adalah Anda harus menggabungkan instruksi 10H dan 21H dalam satu buah program. Nah, itu clue-nya. Jadi tugas hari ini cuma itu. Nah, nanti saya akan buat linknya di Google Classroom. Nanti silahkan buat syntax assembly-nya, di-upload di link itu. Waktu pengerjaannya saya kasih 48 jam deh. Nah, paham ya? Berarti 2 hari ya Pak ya? Oh iya, 2 hari 2 malam. Gitu Ini ya. videonya dikirim kapan Pak? Videonya paling segera, kalau ini selesai langsung rekamannya sudah oke, langsung saya upload di YouTube nanti. Bisa diakses nanti di sana. Gitu. Atau mau lihat dulu, silakan codingnya nih. Dicermati dulu atau screenshot dulu deh, gitu boleh. Tak jejerin ininya. Codingnya sama enak jejerin. Ini sintak yang
interupsi nomor 21, ini interupsi nomor 10. Oke. Spoilernya adalah bagaimana menggabungkan kedua interupsi tersebut biar bisa sesuai keinginan saya, yaitu mencetak X, Y, aduh hilang tulisannya. Mencetak Kalau X, Y, Z. misalkan nggak berhasil gimana, Pak? Ya, yang kerjakan dulu ya, semaksimal mungkin. Sejadinya nanti. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti. Saya akan buat video baru lagi, akan saya bahas tugas siapa yang mendekati betul. Nanti yang betulnya seperti apa, saya akan share juga videonya nanti. Baik, Pak. Ditunggu ya, Pak, videonya. Ya, ditunggu saja ya. Jadi gitu teman-teman. Hari ini tugas penjelasannya pun cuma itu. Jadi saya cuma ingin mengenalkan bagaimana menulis suatu karakter dalam bahasa assembly gitu ya. Ada beberapa cara. Cara pertama menggunakan interupsi nomor 21H seperti ini. Cuma butuh 3 baris. Tapi ini nggak bisa full color. Nah, kalau yang full color butuh kira-kira berapa baris nih? 5 baris. Cuman kelemahannya dia nggak bisa nulis huruf yang bervariasi X, Y, Z. Dia cuma bisa melakukan perulangan 3 kali, 3 kali. Cuman X, X, X semua, bukan X, Y, Z. Dan warnanya pun sama semua. Saya ingin warnanya full color X, Y, Z. Itu tugasnya. Jadi akan saya share video hari ini secepatnya. Saya akan upload di YouTube. Ini bisa untuk dipelajari. Intinya saya beri waktu 48 jam. Nanti kan kita selesai jam 4. Ya, Pak, ya? Iya, nanti kalau jadwalnya selesai jam 4 ya, berarti ya 2 hari lagi jam 4. Gitu. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Aku boleh izin nggak, Pak? Boleh, boleh. Sudah absen loh? Di student sudah dipastikan sudah hadir? Tadi Di sudah. dashboard student. Kalau sudah oke, berarti oke. Tidak ada masalah. Oke, gitu Mas Ali ya. Yang lain gimana? Baik, Pak. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya kira itu saja hari ini. Minggu depan ingat ya, kita tidak ada video conference lagi. Kita akan mendiskusikan di grup video materi pembelajaran yang akan kita bahas. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sintaks sebenarnya dari ini. Selain itu juga saya akan membahas siapa sih yang codingnya mendekati betul gitu. Itu ya, paham ya? Oke, kalau paham, saya kira itu aja dari saya. Ditanyakan? Bisa ditanyakan, itu saja. Tidak ada pembahasan lagi. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf jika kualitas jaringannya kurang baik dan sebagainya. Mohon maaf. Ataupun mungkin dari saya juga ada yang kurang. Mohon maaf. Kita akan terus perbaiki. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.